Rekaman ceramah Bapak Lukman Hakim bulan Desember 2009 tentang sholat khusyuk yang terdiri dari 15 bagian agar didengarkan seluruhnya secara berurutan untuk memperoleh pemahaman yang sempurna. Bagian ketujuh, proses pembentukan memori khusyuk. Ada memori aktif dan memori pasif. Selamat mendengarkan. Hari ini kita lanjutkan pelajaran salat khusyuk ya. Salat khusyuk kaitan dengan apa yang kita latih barusan. Coba lihat di halaman 2. Ya, halaman 2. Proses pembentukan memori khusyuk di alam pikiran kita. Ya. Ini prosesnya. Jadi kalau kita lihat tadi yang dibagikan barusan, ya, yang dibagikan barusan, sudah dapat semua? Oh belum ya? Yang dibagikan barusan karena ini banyak yang baru, ya hal-hal baru saya tambahkan lagi, ya. Halaman 2 kita lihat. Ya ini di halaman 2 coba lihat. Proses pembentukan memori khusyuk dalam pikiran kita. Mengapa ini harus saya rinci Ibu? Saya harus memerinci sedemikian. Karena kita di dalam kita belajar umumnya kita tidak tahu sebetulnya apa sih yang dibentuk di dalam pikiran kita ini. Kita ini kan belajar asal belajar saja. Jadi kita mengerti bahwa di dalam pikiran kita apapun dia namanya, pelajaran yang kita perhatikan itu otak ini kerja Ibu. Ya otak ini kerja membuat memori-memori dari yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Ya, jadi memori itu selalu seperti itu. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, dia merekam. Disebut dengan membuat memori. Ya, membuat memori. Nah, nanti memori ini terkonsolidasikan dalam tempo 24 jam dengan memori-memori yang lain. Ya, memori-memori yang lain. Nah, memori-memori yang lain ini disimpan dalam 24 jam. Dia sudah mengkonsolidasikan diri waktu kita tidur itu menjadi tersimpan di dalam memori. Nah, kemudian kapan dia kita perlukan, bisa kita panggil, ya, atau kita akses. Dia seperti ini. Nah ini kerja daripada memori pikiran kita. Jadi apapun juga yang kita pikirkan atau yang terpikirkan oleh kita adalah yang sudah tersimpan memorinya Ibu ya, yang sudah ada di pikiran. Dia akan kembali terakses atau terambil satu saat. Kadang-kadang dia melintas sendiri gitu. Ya, melintas sendiri. Nah, itulah yang terjadi dalam sholat kita. Ya, jadi dia itu memori, itu sudah ada di dalam pikiran. Jadi dia kemudian terlintas atau melintas dan kita mengikuti itu. Ya, nah coba deh, Ibu, waktu sholat, kan kita suka pergi tuh, terbang pikiran. Itu, waktu kita terbang pikiran atau pergi itu sebetulnya kita memori itu aktif ya, aktif terakses dia sehingga dia teringat gitu loh. Kadang-kadang dia mengingat sendiri gitu. Nah, semua yang timbul dalam pikiran kita adalah yang pernah disimpan. Ya, baik dia dalam pergerakan, dalam ucapan, dalam kehidupan, dalam apa, semua yang pernah disimpan Ibu. Jadi nggak ada pikiran kita melintas yang nggak pernah kita simpan gitu. Totalnya melintas, kok saya nggak pernah kesini, kok melintas gitu. Itu nggak pernah ada. Jadi artinya apa? Artinya memori-memori yang ada di dalam pikiran kita itu terakses, terambil dia. Dan kesemuanya itu Ibu bersifat duniawi.
Jadi saking menumpuk ya, kita kemarin udah pelajaran, kita udah ada yang namanya bank memori di pikiran kita itu, menumpuk urusan duniawi semua gitu. Memori itu hampir 100% dari 100 miliar sel itu isinya itu. Nah, pada saat kita mau mengakses yang lain yang disebut kita akses kepada Allah Subhanahu wa taala, memorinya nggak ada. Gitu. Kenal Allah enggak, mau ngaksesnya bagaimana? Kan? Ada pelajaran mengenal Allah tapi sepintas, dia tidak kuat. Maka kesulitanlah kita untuk mengingat Tuhan yang sebenarnya gitu. Karena memang tidak ada memorinya. Ya, dipaksa-paksa sama kita, akhirnya kita sebut khusyuk dipaksa-paksa. Khusyuk memaksa diri. Ada khusyuk menduga-duga, akhirnya begitu. Ada khusyuk kita sebut khusyuk rekayasa. Kenapa? Karena memori yang ada di pikiran kita tentang Tuhan tuh sama sekali nggak ada. Ini. Sedangkan memori yang terhimpun di dalam pikiran kita yang sekarang ini, yang terbentuk adalah memori-memori keduniaan. Ya, semua bersifat seperti itu. Jadi gini, ini yang perlu kita ketahui. Jadi bukannya kita pergi, kita nggak pergi. Ya, misalnya lagi sholat, tiba-tiba ingat kunci. Sebetulnya nggak pergi nyari kunci kan? Enggak, kunci yang hilang jadi ingat gitu. Kita kan nggak nyari kunci, enggak. Cuman memori kunci, memori kunci waktu pergerakan itu dia terambil, terakses gitu. Ya, nah ini kan ganti-ganti kita nih. Ganti dari yang ini, ganti yang ini, dari ganti yang ini, ganti yang itu. Makanya susah betul kita paksa-paksa tuh. Kenapa? Karena memorinya nggak ada, Ibu. Ya, dia memori-memori itu mengendap di alam bawah sadar. Ini. Jadi menjelang khusyuk itu yang perlu kita ketahui itu pelajarannya tentang diri kita dulu. Karena yang mau khusyuk itu kan diri kita. Ya, yang mau khusyuk itu kan kita. Nah, kita harus melihat ke pikiran kita. Yang suka melayang itu kan pikiran kita. Kita menyebutnya melayang, Ibu. Ya. Iya kan? Kita menyebutnya apa? Melayang kan, pergi. Gitu. Ya. Melayang atau pergi. Sebetulnya bukan pergi, bukan melayang. Tetapi memori-memori yang sudah masuk ke dalam, disimpan itu, terakses, terambil kembali, dan dia cepat sekali gitu. Itu 6.000 disebut dengan lintasan pikiran. Ya, ini Ibu perlu ketahui betul nih. Jadi nanti kalau kita sholat tiba-tiba ngelayang, kita sudah sadari itu dulu gitu. Oh, ini bukan mau pergi ke sana sini, tapi memang ini memori saya. Nah, tinggal masalahnya kita ngikutin memori itu. Nah, gitu. Ya, kita ngikutin dia. Ini ke dapur nih, oh ke dapur, malah dilihat di dapur orang di sholat kan. Ya kan, ini jemuran, oh jemuran begini gitu. Ya kan gitu. Kita ngikuti itu, Bu. Kita yang mengikuti memori yang hidup itu. Nah, pada saat kita mengikuti dia bertahan memori itu. Dan dia terus-menerus mencerahkan ke kita. Gitu. Dia begitu rumusnya. Tapi kalau Ibu bilang, oh ini memori seharusnya tidak seperti ini. Yang hidup itu adalah sekarang memori ketuhanan. Nah, tinggal diganti, Ibu, dengan memori ketuhanan. Cuman, waktu kita buka file, memori-memori yang ada nggak memori ketuhanan nih? Belajar mengenal Allah juga enggak. Ini masalahnya. Kenal Allah juga enggak. Siapa Allah juga enggak tahu. Di mana Allah juga enggak ngerti. Kan? Terus bagaimana kita memahami Allah yang sebenarnya juga enggak mengerti. Jadi memorinya enggak ada. Maka waktu kita paksa-paksa jadi pusing. Itu masalahnya. Jadi harus ngerti pikiran kita dulu. Ya, nah sekarang banyak juga orang ngajarin sholat khusyuk nggak melalui pemikiran yang seperti ini, tetapi langsung aja kepada Allah, langsung memorinya nggak ada. Akhirnya kita memaksa-maksa pikiran kita sendiri. Ya, ini Bu. Ya karena itu, insya Allah setelah belajar sholat khusyuk, oh iya ya di sini. Ini ya, kita memang
mengenal Allah kita sudah belajar ya, cuman tinggal memperdalam di tahap kedua supaya lebih kuat. Ya, cuman ibu-ibu yang lain nggak mengikuti nih kita. Gimana nih? Kalau mau ulang kasihan juga yang lama. Hah? Nggak apa-apa. Karena ini ibu-ibu yang baru setelah ngikutin sholat khusyuk, ibu udah mulai bisa kayak seperti tadi tuh, melatih diri. Ya, Allah mendengar, Allah melihat, itu memori itu disimpan itu nanti. Nah, keadaan itu ibu pada saat sholat, ibu ingatkan kembali tuh. Allah mendengar, Allah melihat, Allah memahami. Terus dia, kalau dia lama begitu, maka memorinya itu bagus. Jadi akhirnya sampai kita merasa didengar. Ya, merasa didengar, merasa disaksikan, merasa dipahami, itu yang paling penting dalam sholat khusyuk itu. Pada saat itu tidak ada, bubar dia. Nah, pada saat itu menguasai pikiran kita, maka kehusyuan akan bisa diperoleh. Minimal di tahap 1 aja dulu. Ya, karena nanti setelah beberapa kali nanti kita akan belajar ada tahapan pelatihan itu. Ya. Nah, yang tadi ini udah kita mulai dikit-dikit lah ya, dikit-dikit. Nanti ada tahapan-tahapan, nanti begini, terus berurutan. Itu apa? Kita mencoba membuat memori-memori di dalam pikiran kita. Ya. Ini Ibu. Ya, paham ya, Bu ya? Jadi memori yang kita tanamkan. Nah, bagaimana itu memori itu? Memori itu Ibu, ada 3 memori lah minimal. Ya, yang harus melekat di dalam pikiran kita dalam rangka dibawa ke sholat khusyuk. Yang pertama yang disebut dengan memori pembelajaran. Nah, nih, memori pembelajaran ini seperti ini. Ya, kita diskusi, ibu dengerin, nah ini belajar gitu, pembelajaran. Oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu, oh. Ya, saya belum tahu, oh dia baru ngerti, oh dia begini nih. Nah, itu disebut memori pembelajaran tahap pertama. Ya, nanti ibu berikutnya masih pelajaran yang sama, ibu di rumah atau di mana itu direnungkan. Nah, pelajaran yang ada ibu renungkan. Nah, disebut dengan memori perenungan. Dia beda itu, Bu. Ya, ibu belajar kemudian nggak pernah direnungkan, dia lama-kelamaan hilang menjadi memori pasif. Oh, nanti saya jelaskan itu. Ya. Begitu ibu belajar, kemudian dia direnungkan, dia akan bertambah kuat di dalam pikiran. Bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Nah, ini beda. Ada memori pembelajaran, ada memori perenungan. Memori perenungan itu lebih luas daripada pembelajaran. Ya, lebih luas, lebih kuat dia dirasakan. Karena dia dalam kesendirian biasanya kita merenung nih. Ya. Nah ini, dia lebih kuat perenungan itu. Nah kemudian, perenungan itu, kalau ibu terus gitu, lakukan perenungan, lama-lama dia masuk ke dalam memori penyadaran diri namanya. Jadi dia menjadi refleks, tersadarkan gitu. Kalau dia tersadarkan di dalam diri kita, sebetulnya memori-memori itu sudah lengkap. Maka dia membangkitkan kesadaran, keinsafan batin. Begini. Ya, jadi prosesnya seperti ini, Bu. Jadi nanti satu saat ibu mungkin nyebut nama Allah gitu ya. Nyebut nama Allah, kesadaran ibu dari perenungan yang cukup lama tersentuh. Tersentuh, kadang-kadang kita tersentuh gitu. Ya Allah gitu. Dia meluas pemikirannya itu, perenungannya itu. Meluas dan menyentuh ke dalam hati yang paling dalam. Nah, ini juga ada memorinya. Dia harus dilatih terus juga itu. Karena ini kalau tidak dilatih, ya, kalau tidak dilatih, dia akan lupa. Jadi memori penyadaran dirinya bisa hilang. Memori perenungan bisa hilang. Pembelajaran pun bisa hilang kalau dia tidak dilatih. Ya ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu alat yang namanya sholat. Sholat itu kan mengulang-ulang, Bu. Dari mulai 5 tahun sampai kita mati. Itu cuma itu, sholat itu. Ya, cuma itu. Kenapa? Dia diulang-ulang, supaya ada memori pembelajaran, perenungan, dan penyadaran diri. Ya, ini ibu ingat nih begini nih. Ya, ibu ingat ini. Karena ini kuncinya ada di sini. Pada saat ini kita nggak paham, kita akan sulit terus.
Tapi kalau kita mengerti ini, maka kita akan bisa melakukannya dalam kesendirian. Ya, barusan itu latihan itu Ibu. Latihan itu tiga-tiganya ini. Allah menyaksikan kita dalam keadaan alfa. Kita merenung. Itu menyadarkan diri kita bahwa Allah melihat kita. Itu selama 10 menit ulang. Itu menjadi rekaman Ibu. Ya, itu tadi yang dilatih itu rekaman. Jadi merekam kembali. Nanti setelah itu dilakukan sering, ya, waktu kita mau melakukan sholat benar, yang ini terakses. Allah mendengar, Allah memahami, Allah menyaksikan, terus terulang-ulang. Nah nanti pada saat kita mau sholat, dia terakses. Satu bidang itu terakses. Yang penting sekali, merasa didengar nantinya. Gitu ya. Ini penting diketahui. Teknisnya seperti ini. Dia merasa didengar kita. Dan itu menjadi kuat. Kuat betul di dalam jiwa kita dan terasa. Ini awalnya. Jadi waktu kita sholat, walaupun nanti terus lagi hilang dia, kembalikan ke yang sini lagi. Allah itu mendengar. Memorinya sudah ada Ibu. Ya, dengan latihan itu memori sudah ada. Jadi pada saat memori yang aktif itu memori keduniaan atau yang lain, kita katakan bukan ini yang mau kita akses. Tapi memorinya Allah mendengar, Allah melihat, Allah memahami. Dan ini sudah ada di pikiran kita. Karena dilatih. Ya, sering-seringlah dia diakses gitu. Sering diulang-ulang, sering diakses. Ya, nah ini yang paling penting ini yang perlu diketahui. Makanya Ibu, ya, di kita ini pembelajarannya itu 3P ya. Ini banyak-banyak singkatan nih. Ada 3P. Belajar, berlatih, berubah lebih baik ya. Ada 3P. 3P itu pembelajaran, perenungan, dan penyadaran diri. Ya, nah ini harus betul-betul menjadi pegangan kita untuk cara belajarnya seperti ini. Kalau enggak kita nggak akan berhasil. Kalau kita pegang cara ini akan lebih cepat prosesnya. Ya. Nah ini kita lihat pembentukan memori khusyuk dalam sholat. Ya, pembelajaran, nah seperti ini, perenungan, nah kita sendiri atau seperti tadi itu, dan penyadaran diri. Jadi akhir daripada pelajaran ini adalah terbentuknya kesadaran yang dalam pada diri kita, dan itu betul-betul dia bisa diakses kembali, diulang pada saat mau sholat. Ya, jadi Ibu sebelum sholat begitu niat saya mau sholat. Nah, yang diingat ini dulu, yang tadi itu Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Terus diulang-ulang, ingat sampai nanti waktu wudhu itu udah sholat itu Ibu tuh. Jadi nanti wudhunya akan beda dengan wudhu yang biasa, karena pikiran kita sudah sholat, sudah mengakses beberapa memori dalam sholat, sudah terakses. Jadi itu bertahan dia sampai sholat nih. Minimal itu dulu deh. Nanti kan ada memori lagi Allahu Akbar bagaimana. Nanti jadi dilengkapi Bu. Jadi file-file yang ada di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita bentuk dulu. Maka dia konstan nantinya. Bukan dibuat-buat. Memang kita belajar. Yang disebut dengan khusyuk terencana. Ya. Nah ini kita lihat. Ini seperti ini. Ya, memori itu. Nah, kita lihat yang bawahnya, masih di halaman 2. Sekarang kekuatan ingatan. Nah, ini juga kekuatan ingatan juga bertahap, Ibu ya. Bertahap. Jadi, kalau kita mengingat sesuatu yang hanya sekedar kita tahu, artinya memori mengetahui. Cepat lupa. Asal tahu, kemudian lupa gitu. Cepat dia. Nah tetapi dia akan lebih kuat kalau mengerti. Mengerti betul gitu. Nah makanya disinilah saya agak perlahan-lahan Ibu ya. Perlahan-lahan mempelajari sholat khusyuk ini dalam skop yang lebih luas, lebih dalam, lebih jauh. Kemudian Ibu mengerti dan memahami. Supaya memorinya kuat. Ingatannya kuat. Nggak buru-buru gitu. Ya,
Ya, mengerti. Nah, kalau udah mengerti, kemudian memahami. Ya. Kalau apa bedanya mengerti dan memahami? Kalau mengerti itu biasanya sendirian, Bu. Oh, iya gitu ya, saya ngerti. Sendirian dia. Sendiri kita. Tapi kalau memahami, Bu, waktu ada orang tanya, kita mampu menjawab dengan sempurna. Itu paham namanya. Ya. Dan aspek-aspek sekitarnya itu, sekitar pengertian itu kita kuasai betul. Itu namanya paham. Ya. Nah, terus bagaimana dia? Berikutnya adalah kalau dia menjiwai. Jadi kalau menjiwai itu, Ibu, dia itu sudah sangat kuat di dalam diri kita. Sangat kuat gitu. Pemahaman itu kuat. Ya, sangat kuat. Jadi saking kuatnya, dia masih terasa di dalam jiwa kita. Pemahaman itu. Nah, bekasnya kuat, Ibu. Paham nggak, Bu? Ya, ini memori semuanya, Ibu. Makanya dia bukan hanya mengetahui kalau untuk sholat itu, karena mau dipakai. Ya, kalau Ibu ngaji sejarah Nabi, saya tanya mau dipakai nggak? Enggak kan? Nah, Ibu belajar tentang jinayat misalnya. Jinayat itu hukum pidana dalam Islam. Mau dipakai nggak? Enggak kan? Nggak dipakai. Ibu misalnya belajar sejarah Nabi misalnya, atau misalnya apa di dalam Al-Quran itu kan banyak ceritanya ya. Nah, di dalam Al-Quran itu kan tidak seluruhnya kita pakai. Misalnya mengenai apa ya, mengenai penciptaan alam semesta dipakai nggak? Kan diketahui, nggak dipakai. Ya, dan sebagainya. Mengenai kedokteran dalam Islam kan nggak dipakai. Ya, sekarang mengenai puasa dipakainya bulan Ramadan doang, dan itu sudah dipelajari. Nah, tetapi ya untuk ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal diri, itu kan dipakai terus. Ya, karena itu dia harus sampai dengan menjiwai. Ya. Nah, kalau belajarnya bertahap, mengetahui, mengerti, memahami, menjiwai, itu Ibu akan aktif di pikiran. Jadi, ada memori aktif, ada memori pasif. Ya. Kalau memori pasif itu biasanya itu sepintas lalu. Sepintas lalu, kemudian dia tahu, kemudian dia lupa. Gitu. Tahu, sepintas lalu, kemudian dia lupa. Ya. Sedangkan yang memori aktif itu sampai dengan menjiwai. Nah, ini lihat di sebelah kanannya itu. Mengerti, paham, menjiwai, diulang-ulang, berkesan, menarik, menguasai pikiran dan mendalam. Ini bisa ditambahkan merasakan. Nah, gitu. Ya, bisa ditambahkan merasakan. Ya. Gini. Jadi, memori aktif ini yang sering muncul karena apa? Banyak kita merasakan, ya merasakan, mengulang-ulang, maka dia muncul. Ibu kalau punya masalah, nggak bisa tidur kan? Ya, masalah apa ya? Misalnya masalah anak gitu ya? Ya, masalah rumah tangga ya umumnya ya? Masalah anak apa masalah suami? Hah? Yang sering nggak bisa tidur, yang paling kuat? Hah? Masalah suami ya? Masalah suami. Kan ulang-ulang dia. Udah berasanya nggak enak, diulang-ulang lagi kan. Ulang. Ya kan, paling nggak enak tuh rasanya. Hah? Kenapa? Iya, dia kan mengulang-ulang, makanya nggak bisa tidur. Mengulang-ulang aja, tuh yang mengulang-ulang siapa? Ya kita sendiri. Itu memorinya itu, kenapa dia aktif? Karena dia berkesan gitu. Karena kita ngerti betul sebelnya itu misalnya kan. Makanya ulang gitu. Ya ada masalah juga gitu. Nah gini. Ya dia seperti ini. Ini yang harus kita ketahui. Nah jadi kalau kita benar-benar mengenali Allah dengan baik. Ya kayak tadi tuh.
ibu ngulang-ulang bahwa benar-benar Allah ini memahami saya, maka dia terulang-ulang, diulang-ulang di waktu sholat. Kemudian dia jadi memori aktif. Ya, memorinya tuh aktif di dalam pikiran kita tuh. Aktif terus. Nah, inilah yang akan kita bangun. Makanya disebut dengan khusyuk terencana. Ya, khusyuk terencana. Artinya apa? Kita merencanakan untuk khusyuk. Nah, gitu. Atau kita merencanakan untuk meningkatkan kualitas sholat. Ya. Paham Ibu? Paham ya? Ini dulu, ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebetulnya. Karena kalau nggak ada prinsip ini, ibu kehilangan arah. Carinya yang instan, yang gampang. Gitu ya. Yang instan, yang gampang. Nah karena itu Ibu, betul-betullah buat memori itu menjadi aktif. Utamanya yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Nah nih. Membentuk memori aktif dalam sholat khusyuk, prosesnya 3B. Belajar, berlatih, berubah lebih baik. Dan 4M. 4M itu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, menahi diri. Prioritasnya adalah mendalami siapa Tuhan kita dan siapa diri kita. Ya, nah ini Ibu. Nah sekarang saya tanya, ya, waktu kita mau sasaran kita ini kan sekarang sholat khusyuk ya, bisa nggak pakai ilmu tajwid Bu? Ya, saya sambil diri dulu Bu ya, pegel juga nih. Bisa nggak pakai ilmu tajwid? Mau khusyuk, ilmu tajwid itu ilmu membaca Al-Quran. Ya, ada ijkom, ada ijfa, ada ijhar, ya, ada bilaguna, macam-macam deh. Ya, bisa nggak pakai itu untuk khusyuk jiwa kepada Allah? Hah? Nggak bisa kan? Tuh, nggak bisa. Bisa nggak pakai sejarah Nabi? Nggak bisa. Sejarah Nabi itu cerita masa lalu. Ya nggak? Nah bisa nggak pakai hukum Islam untuk khusyuk? Ibu belajar hukum Islam tuh belajarnya bertahun-tahun lama tuh. Bisa nggak khusyuk pakai hukum Islam? Nggak bisa, sasarannya tidak tepat. Bisa nggak pakai kiroah, ilmu kiroah, lagu-laguin gitu? Kayak orang ngaji lagu-laguin gitu. Bisa nggak pakai itu? Nggak bisa. Nah di sini, ya, di sini kenapa saya harus jelaskan itu dari awal, ya? Karena kita harus ada prioritas Ibu. Kita selama ini ngaji itu kan asal ngaji. Pokoknya asal udah ngaji pahala. Kita nggak tahu sasarannya untuk apa, nggak tahu kita. Ya diajarin hukum Islam ya udah, diajarin ini ya udah, diajarin itu ya udah. Bertahun-tahun sampai umur kita 60 tahun, yang sholat khusyuk kita menjadi sulit. Kenapa? Karena prioritas kita tidak ada di situ. Ya, makanya saya menyebutnya ini. Prioritas untuk sholat khusyuk mendalami siapa Tuhan. Mengenal kepada Allah itu didalami. Dan mendalami siapa sebenarnya diri kita. Nah karena itu kita harus membangun kesadaran diri. Nah gitu. Ya, nah ini prioritasnya Ibu. Jadi kita mengerti betul yang mana yang seharusnya kita prioritaskan untuk bidang sholat ini. Kalau ilmu fikih kan sudah belajar bagaimana caranya bergerak, bagaimana caranya membaca, sudah kan? Nah, tetapi sekarang bagaimana agar jiwa ini khusyuk? Nah, gitu. Ilmunya spesifik, yaitu dia mengenal Allah dan mengenal diri. Di sini ada 4M, 2M aja menjadi prioritas sudah cukup. Asal betul-betul mendalam dia, gitu. Karena yang dipakai yang di sholat ini 2 ini Bu. Ya, yang 2 ini. Mau nggak mau itu harus kita belajar secara matang. Untuk perbaikan sholat kita. Ya. Nah ini, Ibu, saya juga tadinya nggak mau Ibu tuh terlalu bingung gitu loh ya. Dengan gambar-gambar yang kayak gini. Saya juga nggak mau Ibu terlalu bingung.
tetapi bagaimanapun juga ibu harus tahu itu gitu. Karena kalau itu nggak tahu bagaimana prosesnya di dalam pikiran kita nggak punya sasaran apa yang harus kita bentuk gitu. Ya, ini ibu bisa-bisa bingung juga nih, banyak begini dalam otak ya, macam-macam. Ini baru berapa nih? Ada lagi yang namanya critical area, consensus area. Saya nggak jelasin lagi deh tuh, kelihatan nanti bingung. Ya, nanti bingung. Yaudah. Tapi minimal ini dulu deh. Yang barusan udah dipahami belum? Ada yang bertanya nggak tentang dia aktivitas memori aktif? Ya, ini saya ulang-ulang lagi sedikit supaya kuat diingatan. Memori aktif, ya. Memori aktif ada memori pasif. Yang aktif itu yang benar-benar punya kesan mendalam. Makanya ibu tahu kalau trauma itu betul-betul mengerti, merasakan itu sesuatu yang sangat kuat. Makanya begitu disebut aja kita langsung refleks itu, seperti yang kita rasakan itu trauma. Ya, kenapa? Memorinya itu kuat, karena terjiwai betul. Ya, ini seperti ini, contoh trauma. Nah, misalnya lagi, ibu disuruh lewat tengah malam, ya, di kuburan. Ada yang berani nggak, Bu? Hah? Nah, kalau Bu Ida sih dokter udah biasa megang mayat. Ya, di kuburan misalnya. Ya. Nah, terus sebelum itu kita punya bayangan yang namanya kuburan tuh ada pocong, ada jin, ada setan, tengah malam bingung gitu pokoknya, menakutkan. Nah, itu tuh sudah terpraktik di dalam pikiran kita. Nah, terus tapi kita harus lewat situ. Gitu. Ya. Maka pada saat kita lewat itu apa yang terjadi? Nah, memori itu aktif, Ibu. Ada pocong, ada jin, ada setan. Padahal itu tidak ada itu. Ya, terus waktu jalan dia ngulang-ngulang tuh, ngulang lama-lama kita lari sendiri ya. Padahal nggak ada apa-apa itu. Itu karena memori itu kuat. Jadi memori itu hidup aktif pada saat keadaannya itu. Ya, tapi orang-orang seperti anak kecil yang masih polos itu, Bu, memori itu nggak ada, dia nggak takut. Dia gelap mainan aja sana sini. Saya ngerasain. Saya waktu kecil dulu, ya umur 8 tahun gitu, 9 tahun, saya tuh kalau ke kuburan tuh kepala orang yang udah di kuburan itu, saya suka mainin aja gitu. Karena nggak ada memori ketakutan sama sekali, gelap ya biarin aja kan. Tapi begitu udah sering lihat pocong, film ya, lihat hantu ini, cerita-cerita orang, udah mulai takut itu. Ada rasa takutnya gitu. Nah ini apa? Karena itu udah tertanam di memori kita. Dan kita dengerin bener serius kan, sampai kita nonton film-film horor segala kan, untuk nakut-nakutin kita sendiri kan gitu. Nah itu tertanam, Ibu. Ya, tertanam dan dia aktif. Aktif itu yang penting ya. Aktif, dia aktif, maka aktif itu menguasai seluruh tubuh kita, pikiran itu. Itu kuncinya. Nah makanya sekarang yang kita aktifkan memori itu adalah yang tadi itu. Kalau mau sholat, tinggal kita ubah channel. Channel mengaktifkan memori semuanya yang menuju kepada sholat itu. Di antaranya itu tadi, Allah mendengar, Allah melihat, Allah memahami. Ya kan, di antaranya itu. Nah, kemudian siapa Allah yang sebenarnya, siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, itu yang kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang terus sampai dia aktif, sampai terjiwai. Nah gitu dulu, awalnya itu dulu. Jadi secara global dia itu dulu. Nah baru nanti masuk ke memori-memori yang kita buat lagi baru. Misalnya Allahu Akbar artinya apa? Ya, Allahu Akbar artinya apa? Bagaimana memaknainya? Maknanya yang diambil. Bagaimana menjiwainya? Bagaimana ini? Nah, kita latih lagi dia menjadi memori Allahu Akbar. Ya, jadi udah lengkap tuh, ada memori itu yang tadi dilatih melihat, ada memorinya Allahu Akbar. Nah, nanti dijiwai dia pada saat sholat diakses semua, Ibu. Ya, diambil memori itu lagi pada saat sholat. Gitu, udah ada, gitu. Kalau sekarang kan memorinya masih nggak ada yang itu, yang ada kesibukan duniawi.
Makanya dipaksa-paksa juga sama kita nggak mau, dia nggak bisa. Ya, apa yang mau diingat dari sholat ini gitu? Ya cuman gerakan aja, habis gini, bacaannya ini, habis gini, udah gitu aja. Nah, sementara jiwa kita, memori yang ada di dalam pikiran kita masih memori duniawi kebendaan. Paham nggak Ibu? Ya, ini yang paling penting. Nah, saya nggak jelasin lagi yang lain karena bikin Ibu pusing nanti. Bingung nih, ya, banyak-banyak beginian, ya. Bingung, itu aja, matengin itu. Satu, Ibu matangkan betul-betul. Ya, matengin itu betul-betul. Ya, matangkan itu betul-betul. Jadi mengenai memori ini. Nah, itulah yang disebut dengan khusyuk terencana. Kita merencanakan diri kita untuk salat khusyuk, Bu. Sekarang kan kita merencanakan untuk asal sholat. Sekarang enggak, kita merencanakan untuk dapat khusyuknya itu dalam sholat. Ya beda kan itu. Ada rencana kita untuk itu, maka kita pelajari sifat-sifat pikiran kita sendiri, ya. Nah inilah belajar berlatih untuk menumbuhkan memori. Nah mungkin yang ini juga penting ya. Yang ini Ibu lihat di halaman 3 bagian bawah deh. Nah, ya. Halaman 3 bagian bawah. Tadinya saya mau jelaskan pakai slide tadinya Bu. Ya. Gimana pakai slide ya? Tapi ada trouble. Ya, bagian bawah deh. Ada kan di situ ya. Makanya saya pakai 2 nih, saya bagi juga. Ini saya coba tapi memang nggak bisa, kelihatannya agak susah. Ini proses peningkatan kualitas sholat khusyuk namanya, di bawah tuh. Ya, namanya proses peningkatan kualitas. Kalau sholatnya kan sudah, khusyuknya kan mungkin sudah ada sedikit ya. Paling tidak adalah sedikit gitu. Nah, tetapi sekarang kita tingkatkan dia. Ya. Nah ini diawali dengan pembelajaran dan pelatihan, nih kayak sekarang nih. Ya, belajar dan pelatihan. Belajarnya apa? 4M yang tadi, prioritas mengenal Allah dan mengenal diri. Ini sambil berjalan. Ya, sambil berjalan nanti, mudah-mudahan Ibu kalau bersedia masih mau ikut terus nanti mengenal Allahnya. Tapi saya nanti minta izin dulu ke yang lama nih. Apakah memang ke mengenal Allah lagi? Karena kita akan tadinya, saya akan masuk ke langsung ke berkaca diri itu, sifat-sifat yang ada di dalam diri yang akan kita bersihkan. Ya tadinya itu, karena apa? Kita harus mengenal detail dulu. Ya, jadi kalau kita mau membersihkan diri Bu, kalau nggak kita kenal secara terperinci sifat-sifat ini sebetulnya apa? Ini susah. Ya seperti tadi pagi, ya tadi pagi. Itu Ibu kalau yang dengar radio Light FM, itu saya menceritakan tentang bergunjing. Itu dari awal bagaimana terjadinya di dalam pikiran kita bergunjing itu. Ya, terus apa-apa aja sebetulnya esensi gunjing itu. Ya, esensinya apa aja sampai dibilang dia disebut dengan memakan bangkai saudaranya tuh bagaimana tuh. Tadi pagi kalau Ibu dengar. Itu dirinci sampai dengan sebetulnya apa yang di dalam gunjingan itu sih, ada orang kebiasaan, ada yang memang mau intimidasi, ada yang macam-macam tergantung tujuan. Tapi tidak semua menceritakan orang itu adalah gunjing. Nah, ya, tidak semua. Jadi itu dirinci nanti kita berada di mana nih? Apa yang harus kita lakukan? Di sana ada saya solusinya ada. Ya, jadi kita terperinci satu-satu itu berkaca diri. Jadi kita bisa mempraktekkan. Ya, kalau sekarang kan cuma berkaca diri gitu aja. Apalagi waktu kita ceramah di Kemang kemarin ya. Saya hanya global aja ya, berkaca diri yaitu. Ya, makanya Pak Lukman katanya cerita berkaca diri kok itu lagi. Padahal Ibu lihat, setiap saya masuk sini tidak akan pernah sama ceritanya. Ibu lihat di radio itu udah 61 seri, ya 61 seri itu 61 judul tidak sama satupun. Ya, itu ada ratusan judul di saya yang kalau Ibu dengar nggak akan sama satupun itu. Ya makanya itu pembelajaran, karena kita harus terus meningkat, belajar terus.
Satu pun nggak ada yang sama itu. Nanti mungkin Bu En udah sampai seri 40 ya kemarin ya. Saya udah buat lagi, udah seri antara 40 sampai 61 Bu En. Ya, 62. Itu rencana saya sekitar 200 sampai 300 judul. Itu lain-lain itu. Ya. Nah, ini juga begini, Bu. Ya. Bersambung ke bagian 8.